Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitria Syaharani dari kelas D dengan NIM 202330108083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketidakpastian pengukuran. Pengertian ketidakpastian pengukuran adalah suatu konsep yang digunakan sejauh mana kita yakin dengan hasil pengukuran yang sudah kita lakukan. Dalam kalibrasi, ketidakpastian digunakan untuk menggambarkan tingkat ketidakpastian atau ketidaktepatan yang berkaitan dengan hasil pengukuran. Setiap kegiatan pengukuran pada hakikatnya merupakan perbandingan antara suatu besaran dan suatu acuan. Kemudian, filosofi ketidakpastian. Yang pertama, setiap pengukuran mengandung kesalahan. Yang kedua, ketidakpastian merupakan perkiraan besarnya kesalahan pada pengukuran. Yang ketiga, tanpa informasi ketidakpastian, hasil pengukuran belum tentu 100% benar. Kemudian yang keempat, ketidakpastian membawa pemahaman yang lebih baik akan proses pengukuran. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis ketidakpastian. Jenis-jenis ketidakpastian meliputi yang pertama, ketidakpastian baku, yaitu ketidakpastian yang dinyatakan sebagai simpangan baku. Yang kedua, ketidakpastian gabungan, yaitu ketidakpastian yang didapat dari sejumlah besaran atau bilangan gabungan dari tipe A dan tipe B. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, ketidakpastian bentangan, yaitu ketidakpastian yang didapat dari hasil ketidakpastian gabungan dengan faktor cakupan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh perhitungan dari ketidakpastian perhitungan. Di sini, saya mengambil sampel dari pengukuran kalibrasi NIBP dengan setting standar 120/80 mmHg. Data sampel ini kita dapatkan dari pengukuran yang sudah kita lakukan kemarin. Untuk videonya dapat dilihat pada link video yang sudah dicantumkan pada deskripsi. Yang pertama, ada setting standar 120/80 mmHg, yaitu pengukuran sistol. Yang pertama mendapatkan nilai 119, yang kedua 118, dan yang ketiga 118. Yang pertama kita akan melakukan perhitungan rata-rata atau mean, yaitu dengan cara menjumlahkan semua nilai ini, kemudian ini, dan dibagi 3 sehingga mendapatkan nilai 118,3. Kemudian yang kedua ada perhitungan koreksi. Perhitungan koreksi ini menggunakan rumus setting standar dikurangi nilai UUT, yaitu 120 dikurangi 118,3. 118,3 ini kita dapat dari angka rata-rata sebelumnya yang sudah kita hitung. Jadi 120 dikurangi 118,3 menghasilkan nilai 1,7. Selanjutnya koreksi kita hitung dengan rumus koreksi dibagi setting standar dikali 100%. 1,7/120 dikali 100%, sehingga menghasilkan nilai koreksi sebesar 0,014. Selanjutnya, perhitungan standar deviasi. Menggunakan rumus akar 1/n-1 dikali VI dikurangi rata-rata pangkat 2. Nilai N ini kita dapat dari
berapa banyaknya jumlah percobaan yang sudah kita lakukan dikurangi 1. Nah, tadi kita sudah melakukan pengukuran sistol sebanyak 3 kali. Jadi otomatis di sini tertulis 3 kali, 3 dikurangi 1. Kemudian VI didapat dari nilai percobaan yang sudah kita lakukan, yaitu 119, 118, kemudian 118. Dan ini nilai rata-rata yang sudah kita hitung di awal. Sehingga standar deviasi menghasilkan nilai 0,57. Selanjutnya, perhitungan standar deviasi baku. Rumus menghitung standar deviasi baku adalah setting standar dibagi akar N. Nilai standar deviasi per akar N. Jadi 0,57 dikurangi akar 3 sehingga menghasilkan nilai 0,32. Selanjutnya penghitungan derajat kebebasan. Perhitungan derajat kebebasan ini kita hitung menggunakan rumus N-1. Nilai N ini kita dapat dari berapa banyak percobaan yang sudah kita lakukan, yaitu sebesar 3 kali. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian koefisien sensitivitas atau biasa disingkat dengan CA. Nilai CA ini adalah 1 dikarenakan semua parameter memiliki besaran yang sama. Kemudian yang selanjutnya ketidakpastian dari alat standar. Kita asumsikan alat yang digunakan adalah Prosim 8 dari Fluke, di mana memiliki nilai faktor cakupan senilai 2. Sehingga rumusnya UB1 sama dengan setting standar per K. Jadi 120/2 sama dengan 60. Sehingga nilai UB1 kita dapat sebesar 60. Kemudian, ketidakpastian resolusi. Kita asumsikan bedside monitor yang dikalibrasi adalah bedside monitor MGE, di mana resolusi untuk parameter respirasinya adalah 1 angka di belakang koma, sehingga rumusnya adalah UB2 sama dengan 1/2 dikali 1 per akar 3. Nilai 1 ini kita dapat dari parameter respirasi adalah 1 angka di belakang koma. Jadi angka 1 ini kita dapat dari ini, sehingga menghasilkan UB2 0,289. Untuk selanjutnya, perhitungan derajat kebebasan ketidakpastian tipe B. Derajat kebebasan pada ketidakpastian tipe B di laboratorium kalibrasi memiliki reali sehingga derajat kebebasan ketidakpastian tipe B adalah 50. Selanjutnya, ketidakpastian gabungan atau biasa disebut UC. Perhitungan UC ini dilakukan dengan rumus akar CA kuadrat dikali UA kuadrat plus CB1 kuadrat dikali UA kuadrat ditambah CB2 kuadrat dikali UB2 kuadrat. Sehingga nilainya akar 1/2 dikali 0,32 pangkat 2 ditambah 1/2 dikali 60/2 kemudian ditambah 1/2 dikali 0,289,2. Nilai 1 ini kita dapat dari perhitungan CA yang sudah kita lakukan di awal. Kemudian juga UA, CB1, dan CB2. Nilai ini didapat dari perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga menghasilkan nilai UC sebesar 60,0. Kemudian yang selanjutnya, perhitungan kebebasan efektif atau biasa disingkat dengan VEFF.
menggunakan nilai UC kuadrat per CA pangkat 4 dikali VA pangkat 4 per VA ditambah CA pangkat 4 dikali UB1 pangkat 4 per VB1 ditambah CA pangkat 4 dikali UB2 pangkat 4 dibagi VB2. Nilai UC ini kita dapatkan dari perhitungan ketidakpastian gabungan. Sehingga di sini kita tulis 60,0 pangkat 4. Nilai CA ini kemudian ini adalah 1 yang sudah kita hitung sebelumnya. Dan kemudian nilai VEFF ini mendapatkan hasil 6,83. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai 2,520 didapat dari tabel nilai T. Dapat dilihat dari sini, mungkin gambarnya kurang jelas. Ini 6 dan kita akan menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Dengan VEFF 6, kita lihat di sini angka 6. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, berarti di sini, sehingga kita mendapatkan nilai 2,520. Selanjutnya, atau yang terakhir, ketidakpastian bentangan. Ketidakpastian bentangan ini dicari menggunakan rumus K dikali UC, yaitu nilai K kita dapat dari kebebasan efektif senilai 2,520 dikali 60,0 sehingga mendapatkan nilai 151,2. Sekian materi ketidakpastian pengukuran yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.